Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Dasar Anatomi dan Fisiologi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang the digestive system atau sistem pencernaan. Nah, pencernaan itu tidak hanya soal makan, ya. Tapi untuk memahami keseluruhan dari apa sih fungsi dari sistem pencernaan, kita harus mengetahui lebih dahulu organ-organ apa sih yang membentuk sistem pencernaan ini. Untuk sistem pencernaan sendiri, organ itu terbagi dari dua grup organ. Grup pertama adalah saluran cerna atau gastrointestinal tract. Saluran cerna, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, itu memanjang mulai dari mulut sampai ke anus. Perjalanannya adalah dari mulut melewati rongga toraks sampai ke rongga abdominopelvic atau rongga perut dan pelvis hingga berakhir di anus ya. Nah, saluran cerna sendiri terdiri dari mulut, kemudian sebagian besar dari faring. Teman-teman boleh diingat kembali bahwa ada bagian faring yang berbagi dengan sistem respirasi ya. Kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan berakhir di anus. Gitu. Saluran cerna sendiri berisi makanan. Mulai dari makanan itu dikonsumsi, sampai dicerna, dan akhirnya dieliminasi atau dibuang. Bagaimana sih makanan itu bisa mengalami perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Nah, selain memang ada fungsinya untuk pencernaan, kontraksi otot di dinding-dinding pencernaan itu juga berfungsi untuk menghantarkan makanan untuk masuk ke proses berikutnya. Jadi kontraksi dari otot-otot cerna di saluran cerna itu secara fisik akan membreakdown atau memecah makanan, kemudian akan mencampurnya dengan enzim dan mendorong makanan itu sepanjang saluran cerna, mulai dari esofagus sampai ke anus. Bagian berikutnya adalah grup organ aksesoris. Nah, ini fungsinya sangat penting ya, tidak hanya untuk sekedar mencerna atau melewatkan makanan, tapi nanti di akhir kuliah berikutnya teman-teman akan memahami hakikat saluran cerna dan pencernaan yang sebenarnya gitu. Nah, untuk grup organ aksesoris dari sistem cerna itu terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, kemudian ada liver atau hati, gallbladder atau empedu, kemudian pankreas. Grup organ aksesoris ini tidak hanya secara fisik memecah makanan, kemudian membantu mengunyah dan menelan sesuatu yang kita tahu bersama itu berjalan di rongga mulut, tapi mereka juga memproduksi dan menyimpan sekresi zat-zat yang nanti
akan membantu sistem pencernaan secara kimiawi. 6 proses dasar dari sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ingestion, yang artinya memasukkan makanan atau cairan ke dalam mulut yang kita kenal dengan istilah makan. Nah, di sini makanan akan mengalami proses yang disebut mastikasi atau deglutition. Mastikasi adalah proses pengunyahan dan deglutition adalah proses menelan. Proses yang kedua adalah sekresi. Di sini sel-sel di dinding dari saluran cerna dan organ cerna aksesoris itu akan mensekresi sekitar total 7 liter air. Tidak hanya air ya, dalam 7 liter itu ada air, kemudian asam sejenis buffer, dan enzim-enzim ke dalam lumen atau rongga bagian dalam dari saluran cerna tersebut. Proses yang ketiga adalah mixing and propulsion. Itu merupakan proses kontraksi dan relaksasi dari otot polos di dinding saluran cerna. Kemudian akan mencampur makanan dengan sekresi itu dan memperjalankan mereka akhirnya sampai ke anus untuk dieliminasi. Dan proses ini akan membuat makanan menjalani proses yang dilakukan dengan gerakan peristaltik dan motilitas atau motility. Kedua istilah ini akan teman-teman temui ketika kita membicarakan saluran cerna berikutnya. Nah, kemudian proses berikutnya adalah digestion, yaitu proses kimiawi dan fisik ya, untuk membreakdown atau memecah makanan yang tadi sudah dimakan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Berikutnya adalah proses absorpsi. Di sini bagaimana akhirnya makanan yang dicerna berupa produksi hasil pencernaan akhirnya masuk ke dalam sel epitel yang melapisi saluran cerna. Yang peristiwa ini disebut absorpsi atau penyerapan. Jadi nanti zat-zat yang diabsorpsi ini akan melewati saluran pembuluh darah atau saluran limfe, kemudian bersirkulasi ke sel. Kalau teman-teman tahu bahwa sel itu kan butuh makanan ya buat bekerja. Dan akhirnya dari sel, hasil cerna yang diabsorpsi ini akan melintasi seluruh tubuh. Proses yang terakhir adalah eliminasi atau defekasi. Ini adalah pembuangan sampah atau substansi yang tidak tercerna lagi, termasuk ada bakteri atau sel-sel yang terkelupas gitu ya dari lapisan saluran cerna. Dan ada zat-zat yang sudah dicerna tapi tidak diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Jadi mereka akan meninggalkan tubuh melalui anus dalam suatu proses yang hasilnya itu disebut oleh feses. Nah, di sini ada sedikit kesimpulan bahwa
Pencernaan secara mekanis itu terdiri dari mastikasi atau pengunyahan dan pergerakan dari saluran cerna untuk membantu pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi sendiri adalah proses-proses reaksi hidrolisis yang akhirnya akan memecah struktur karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat yang besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang akan dapat digunakan oleh sel tubuh. Nah, sekian penjelasan tentang secara umum garis besar organ cerna dan aksesorisnya, dan 6 proses dasar dari sistem pencernaan. Terima kasih.